Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi dengan pelajaran matematika, pelajaran favorit kita semua. Pelajaran yang 013456789. Enggak ada duanya. Oke, hari ini kita akan lakukan pembahasan dari subbab pertama tentang persamaan trigonometri yang sederhana. Kemarin sudah saya sampaikan persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Dan saya minta kalian untuk mencoba beberapa latihan soal. Hari ini kita akan bahas latihan-latihan tersebut. Oke, saya share screen dulu. Kita akan tulis bersama-sama. Mulai dari soal nomor 1. Ada cos X sama dengan setengah akar 3 untuk sudut antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kita akan cari nilai dari X-nya berapa. Kita ingat bahwa cos X nilainya setengah akar 3 itu terjadi ketika berada di kuadran 1 dan 4. Di kuadran 1 dan kita punya cos cos X sama dengan setengah akar 3 berarti cos 30. Di kuadran 1 nilai cos positif pada kuadran 1. Cos X sama dengan cos 30. Sedangkan di kuadran 4 kita punya di kuadran 4. Oke. Cos X nilainya setengah akar 3 terjadi ketika negatif dari 30. Ya, atau kita bisa tulis sebagai sudut 360 dikurangi 30. Ini cos 330. Sehingga yang memenuhi persamaan tersebut adalah daerah penyelesaiannya, gitu ya, penggunaan penyelesaian adalah 30 dan 330. Sampai nomor 1 dulu, ada yang ditanyakan? Ada 3 orang yang bisa join. $30, 330 berarti opsi yang E. Nah, untuk nomor 2, silakan yang mau mencoba. Nanti saya jadikan host biar bisa coret-coret atau langsung coret-coret di situ juga bisa. Ya, atau silakan yang sudah bisa mencoba nomor 2, kalian kirimkan coretan kalian. Saya sambil tuliskan nomor-nomor yang lain.
Ada Octavia Rahma atau Radita. Siapa ini yang satu? Nomor 9 nggak kelihatan. Siapa? Ada yang baru gabung? Kira-kira langkah apa yang kita lakukan di nomor 2 ini? Oke, ada? Ya, belum berani ya. Kita lanjutkan dulu bahas nomor 2. Nomor 2 ini kita belum ketahui nilai sin-nya, maka kita buat dulu supaya nilai sin-nya kita ketahui. Ya. Kita bisa lakukan manipulasi aljabar. Satunya kita pindah ke sebelah kanan, jadi -1. Dan 2-nya kita pindah juga. Bagi kedua sisi dengan 2. Ya, sinus X sama dengan negatif setengah. Oke, dari yang hadir, sinus X nilainya negatif di kuadran berapa? Intan Nur Ai. Sinus X nilainya negatif di kuadran berapa? Halo, suara saya terdengar? Tidak ada videonya semua. Octavia Rahma, sinus X nilainya negatif di kuadran berapa? Kau tahu? Kok hilang? Sinus X nilainya negatif di kuadran berapa? Kuadran 3. 3 saja. Kuadran 1 sinus nilainya positif atau negatif? Halo. Iya, hadir 4 nggak ada yang suara. Apalagi yang nggak hadir. Kira-kira dipahami nggak materi yang kemarin saya sampaikan, saya kirim lewat WA itu? Kita perlu mengingat dulu nilai sudut-sudut istimewa sin cos tangan. Kemudian ingat juga nilai-nilai dari sin cos tangan di masing-masing kuadran. Untuk kuadran 1 yang positif siapa saja? Kuadran 1 X dan Y positif. X, Y positif. Berarti yang nilainya positif sin, cos, apa tangan? Ini ya. Dan 1 yang mana toh? Ini kan kuadran 1. Kuadran 1. Terus yang sana kuadran 2.
kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4, gitu ya. Dan kalau kita ingat segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku, jadi kita punya nilai XY gitu. Saya periksa dulu kelihatan. Ini kuadran-kuadrannya. Kuadran. Kuadran 1 sampai 4. Di kuadran 1, X dan Y positif. Ya, X-nya positif. Di sudut miringnya, sudut garis hipotenusa ya, garis miringnya juga positif kan di setiap tempat. Dan sinus itu depan dibagi miring, itu positif bagi positif, hasilnya positif. Sehingga sinus di kuadran 1 nilainya positif. Kemudian kosinus itu samping dibagi miring. Samping di sini X-nya positif. Miring juga positif bagi positif. Di kosinusnya positif. Kemudian tangan itu sudut yang di depan dibagi sudut yang dibagi samping ya, garis yang di depan sudut bagi garis yang di sampingnya. Sudutnya yang ini ya maksudnya. Sudutnya yang ini. Oke. Tangan itu saya beri tanda aja biar kelihatan juga. Ini X. Y. Yang miring bisa kita simpulkan R. Sinus itu Y bagi R kan, sama-sama positif, hasilnya kuadran itu positif. Kemudian kosinus itu X bagi R ini, samping bagi miring, positif sama bagi positif, hasilnya positif. Tangan depan bagi samping, Y bagi X sama-sama positif, hasilnya positif. Jadi kuadran 1, nilai sin, cos, dan tangan semuanya positif. Positif. Nanti saya berikan singkatan. Kemudian di kuadran 2, nilai dari X-nya kan di kuadran 2 negatif. Nilai Y-nya Positif. Nilai R-nya positif atau negatif? Yang negatif cuma X-nya ya. Ini negatif X, yang lain tetap Y dan R. Saya gambar aja sekalian. Y-nya tetap. Oke. Sudutnya ini ya, yang kecil. Sebenarnya kalian bisa itu ya,
Sting itu bisa ya join gitu. Kalian yang di kelas kemarin Pak jadi OSIS itu pada bisa. Oke, di kuadran 2 ini sudutnya ya. Nilai sinus depan bagi miring, Y-nya positif, R-nya juga positif. Di kuadran 2 sinus nilainya positif. Kosinus di kuadran 2 samping bagi miring, sampingnya negatif X. Kemudian miringnya R, negatif bagi positif, negatif. Kemudian tangannya depan bagi samping, Y bagi negatif X, misalnya negatif juga. Negatif. Jadi kuadran 2 yang positif itu cuma sin. Nah, ini tadi all ya. Di kuadran 3 ya, yang sinusnya positif atau negatif? Sinus. Di kuadran 3 kalian bisa itu lihat dari nilai X dan Y-nya. Nilai X-nya negatif atau positif di kuadran 3. Baru ngajar. Oke. Bisa miring. Oke. Di kuadran 3 nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Sehingga sinusnya negatif Sinusnya Y. negatif. Nah, sinusnya negatif. Kosinusnya kosinus di kuadran 3 itu negatif X dibagi R. Jadi hasilnya Negatif. Ya. Tangannya Positif. Tangannya positif ya, karena negatif Y bagi negatif X. Jadi hasilnya positif. Yang ini tadi negatif Y dibagi R. Hasilnya negatif. Jadi di kuadran 3 sinusnya negatif, kosinusnya negatif, tangannya positif. Positif tangan. Di kuadran 4 yang kuadran 4 sini ya. Nah, di sini yang nilainya negatif hanya Y-nya. Di Y bagi R. Y-nya negatif. Sehingga Y-nya negatif, sinusnya negatif Y bagi R. Berarti sinusnya negatif. Kosinusnya, nah di sini positif, nanti X bagi R. Sehingga hasilnya positif. Di tangannya negatif. Ya, negatif Y bagi X. Saya juga negatif. Sehingga di kuadran 4 yang positif hanya kosinus. Nah, biasanya ada singkatan ya. Di sini A, ini aku, S, suka, T, telur, C, ceplok. Ya, ini buat ingat-ingat ya. Aku suka telur ceplok. Jadi di kuadran 1 A
all, semuanya positif. Di kuadran 2 suka, sinus, sinusnya yang positif. Kuadran 3 telur, tangan, tangannya yang positif. Di kuadran 4 ceplok, nah C, kosnya yang positif. Itu materi kelas 10 harusnya disampaikannya. Hari ini kita tinggal pakai. Ya, sinus X hasilnya negatif di kuadran berapa? Ya, kalau nggak berani raise hand ya udah dijawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sinus X hasilnya negatif di kuadran berapa? Yang ada di sini. Sinus X hasilnya negatif di kuadran berapa? 3. Ya, 3 dan 4. ya. Sinus X negatif ada kuadran 3 dan 4. Ya. Berarti kita akan ubah. Kita akan cari nilai dari X di kuadran 3 dan 4. Karena di kuadran 1, 2 kita nggak akan temukan nilai negatif. Sinus itu. Padahal yang dicari di soal adalah negatif setengah. Sinus negatif setengah. Kita ingat dulu sinus X hasilnya setengah itu untuk X sama dengan berapa? Ingat, sinus X sama dengan setengah, maka X-nya berapa aja? Di kuadran 1 aja. Berapa? Sinusnya sama dengan setengah, X-nya berapa? Tidak ada yang mau jawab ya. Negatif setengah inilah. Ya. Sinus X sama dengan negatif setengah itu kita temukan untuk sinus X sama dengan sinus negatif 30. Karena sinus 30 sama dengan setengah, berarti sinus negatif 30 adalah negatif setengah. Ya, kalau kita mau cari nilai X-nya, kalau kita pakai rumus yang kemarin telah disampaikan, ya, kita bisa cari nilai X-nya dengan ini sudut negatif 30 derajat. Kita tambahkan dengan kelipatan dari 360. Kelipatan 360. Nah, kita mulai dengan K yang sama dengan kita mulai dari K sama dengan 0 dulu. Kalau K-nya 0, maka kita tinggal masukkan ini 0. Ya sudah, hasilnya ya negatif 30. Tapi ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena sudut yang diminta adalah antara 0 sampai 2pi. 2pi. Ingat pi itu 180 derajat, berarti 2pi 360. Itu tidak memenuhi. Kurang ya, kurang dari 0 derajat misalnya. Kemudian kita coba untuk K yang lain, misalkannya 1. Ini bulat-bulat ya di sini. K-nya 1, kita masukkan 1, berarti 1 kali 360.
Jadi 360. 360 dikurangi 30 itu 330. Nah, tepat kan ini di kuadran. Tapi nanti nilainya tidak hanya ini ya. Kita cari yang lain mungkin bisa. Ini menu ya karena antara 0 sampai 360. Di pilihannya ada apa enggak? Di nomor 2 negatif 30 dan 330. Ya. Kalau kita ubah, ya ini kita diminta negatif, bentar, nilai negatif. Selain ini ada nggak nilai sinus hasilnya negatif? Kuadran 3 tadi belum kita tulis ya. Di kuadran 3. Oh iya. Penyelesaiannya ada 2 ya di sini tadi. Untuk X kelipatan 360. X sama dengan sudutnya tadi ditambah dengan kelipatan 360. Itu penyelesaian yang pertama. Dengan penyelesaian yang kedua adalah X ditambah kelipatan 180. Nah, untuk X kelipatan 180 hanya 0 ya. Sini 180 ya sama ya, negatif 30 derajat ini tidak memenuhi. Sedangkan yang hanya 180 kurangi 30 berarti 150. Nah, ini memenuhi. Sehingga ada 2 nilai ya. Yang pertama tadi untuk solusi yang pertama, di sini kan ada 2 rumus ya. Kalau kita ubah ya 360 dijadikan kemudian untuk P kita bagi dengan 180. 30 bagi 180 kita tulis P. Sedangkan berapa itu bagi 10 33 per 18 dibagi 3 11 ya. 11 per 6. 11 per 6 B. Kemudian yang 150 bagi 180 bagi 30 5 per 6. Oke, benar penyelesaiannya kita peroleh 5 per 6 atau 11 per 6. Oke. Sampai nomor 2 dulu. Ada yang ditanyakan. Kalau di kos tadi kan kita cuma punya satu formula ya. Ini 300. Saya sampaikan itu.
Jadi cos X sama dengan setengah akar 3 itu terjadi untuk sudut cos 30 derajat. Sudutnya 30. Yang pertama kelipatan 360 ya, sudah ditambah kelipatan 360. Nah, nanti akan kita temukan ini ya, yang bawah. Ketika K-nya sama dengan 0 sama dengan 0, maka ya ini kita masukkan 0. Jadi 30 derajat. Solusi yang pertama. Kita langsung bisa menebak dari nilai cosinus dan sinusnya di setiap kuadran. Seperti yang saya contohkan di nomor 1 tadi. Kalau mau pakai rumus ya diurutkan satu-satu. Ini solusi pertama. Bisa juga langsung menebak dari nilai sudutnya. Kemudian yang kedua, solusi kedua untuk nomor 1 tadi, kita bisa tulis pakai juga. Kalau tulis kan nggak mungkin. Yang kedua kan negatifnya 300. Negatif dari sudutnya ditambah dengan kelipatan 360. Nah, itu 330 sesuai. Jadi ini ada dua cara sebenarnya. Atau kita lihat dari nilai sudut dan nilai sinus kosinus tangannya pada masing-masing kuadran. Kalau lihat langsung ya bisa. Itu nomor 1 dan 2 ini ya. Mungkin satu nomor lagi sebelum nanti kalian sudah mengerjakan latihan. Nanti tolong latihan yang sudah kalian kerjakan dari 1 sampai 10 ditulis di buku khusus matematika itu dan dikirim, dan bisa berikan link untuk mengirim gambar jawabannya. Satu lagi untuk tangan ya, contoh yang tangan. Kalau mau bertanya silakan, bisa langsung. Ya, Fauzan. Ada yang ditanyakan? Nomor 3, kita lanjutkan dulu kalau belum ada. Gimana, Fauzan? Kurang kedengaran. Halo? Jadi tanya apa tidak? 1, 2, ya. Kalau belum, saya lanjutkan dulu ya. Jadi sambil ditulis saja kalau tidak bisa tulisan. Berikutnya untuk tangan, ya, kita ubah dulu. Kita ubah dulu persamaannya. Akar 3-nya kita pindah ke sebelah kanan supaya kita bisa dapatkan persamaan tangan X sama dengan sesuatu. Tangan X nilainya negatif akar 3. Nah, kita bisa dapatkan untuk nilai sudut berapa ini. Tangan negatif akar 3 berarti sinusnya itu setengah akar 3, kosinusnya
setengah itu, atau sinusnya yang positif negatif, intinya bisa sinus atau kosinus salah satunya. Itu cuma terjadi di kuadran kuadran 2 dan 4 ya, karena di kuadran 3 nilai tangan positif tadi ya. Kita misal ambil yang di kuadran 3, kuadran 2. Jadi nilai sinusnya negatif setengah per 3, kosinusnya setengah. Sinusnya setengah per 3, kosinusnya negatif setengah. Jadi untuk sudut sinusnya setengah per 3 kuadran 2. Jadi untuk saya tulis dulu ya, setengah per 3. Nah, kita langsung bisa buka tabel ya, tapi saya pengen biasakan supaya kita tidak sering-sering buka ya. Ya, sinusnya negatif setengah per 3, berarti nilainya 60 kan sinusnya di kuadran 2, 180 kurang 60 berarti 120. Jadi, tangan 120. Sampai 120 ya. Oke. Kemudian kita akan cari nilai sudutnya. Untuk tangan, yang saya sampaikan kemarin, kita bisa dapatkan dengan sudutnya ditambah 180. Jadi nilai X-nya sama dengan sudutnya 120 kelipatan 180. Untuk K, kita sama dengan 0. Maka kita langsung dapatkan sudutnya 120. Gitu ya. Kemudian untuk K sama dengan 1, di X yang K-nya kita ganti 1. Kita dapatkan K-nya kita ganti 1, X-nya 120 ditambah 180 300. Cuma yang diminta di soal itu sudutnya antara 0 sampai pi saja. Jadi antara 0 sampai 180. Yang ini tidak memenuhi. Maka yang ini saja, ini memenuhi. Kita langsung ubah ke bentuk pi ya, karena yang diminta dalam bentuk pi. 120 bagi 180 120 bagi 180 masih dengan bagi 60 2 per 3 pi. Menjawabnya di apa? C ya. Dan enggak pernah ada 5 apa enggak itu? Sederhanakan. Ini tadi 150 bagi 30. Nggak pernah pada ini 330 bagi 180 misalnya dibagi 3 11 benar ya. Jadi dibilang nggak ada ya. Apa-apa. Tim bisa dibacakan dulu. Oke, untuk soal berikutnya
Silakan dicoba dulu. Insya Allah kita akan bahas lagi di teman-teman. Maaf ini bisa. Maaf ini tadi pengisiannya susah. Mungkin ke depan bisa lebih baik lagi. Aku saya tulis dulu. Nanti tinggal disampaikan untuk dibahas. Kalian juga ingat-ingat nilai dari masing-masing sudut istimewa di masing-masing kuadran ya. Jadi kita bisa buat singkatan ini ya untuk mengingat-ingat nilai positif negatif dari sinus kosinus tentangan di kuadran 1, 2, 3, 4. Ini sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan atas segala kekurangan. Tetap semangat, terus bergerak, optimis, harapan itu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kalau salam langsung semuanya jawab. Jadi ditanya nggak ada yang